Saya kini berada di Kota Raya Jakarta, Indonesia. Sudah tentu membawakan perkembangan pemilihan umum 2024 iaitu Pemilu Indonesia dan menuju kepada tanggal coblos ataupun tanggal pemilihan pengundian 14 Februari ini. Apa mungkin pemerhatian daripada penganalisis melihat kepada adakah soal personality ataupun populariti calon ataupun bagaimana kebolehan dan juga kemampuan bagi mereka yang bertanding untuk memancing dan juga nak memenangkan hati 205 juta pemilih dalam pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia ini. Dan sebentar nanti saya akan menemu bual seorang pengamat politik daripada Lingkaran Madani, Ray Rangkuti, untuk melihat satu lagi persoalan yang cukup penting pada 14 Februari ini. Adakah apa mungkin akan terjadi putaran 1 ataupun putaran 2? Apa boleh yang kita fahami tentang perkara itu? Saya akan menemu bual Ray Rangkuti dan ini adalah analisis awal kami berdasarkan Pemilu 2024. Okey, baik. Saya kini bersama dengan Bapa Ray Rangkuti daripada Lingkar Madani, dan kali ini senang sekali saya bersama dengan Bapa Ray. Kalau biasanya ketemu secara virtual ya, tapi kali ini secara fizikal dapat ketemu. Bapa Ray, kalau lihat daripada waktu ini hinggalah pada tanggal 14 tarikh ataupun tanggal coblos itu nanti, mungkin dalam tempoh seminggu ini boleh dikongsikan tentang perkembangan dan juga apa mungkin suhu politik. Kalau di cuacanya, suhu di Jakarta ini cukup hujan ya, dingin ya, tapi berbeza sekali kalau dengan politik di sini. Mungkin boleh dikongsikan. Ya, kalau suhu politiknya malah makin, menurut saya makin makin memanas ya. Apalagi seperti Anda ketahui, akhir-akhir ini banyak gerakan dari para guru besar, profesor-profesor, sivitas akademi, dan juga alumni-alumni yang menyatakan supaya presiden dalam hal ini ya lebih bersikap netral gitu ya, lebih bersikap independen ya, menjadi istilah pengayom, artinya di atas semua kepentingan para paslon-paslon yang sedang bertarung ini gitu ya. Dan itu sekarang dalam catatan saya sudah hampir sekitar 70 kampus seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, yang sudah menyatakan keprihatinan tentang situasi yang seperti itu, dan rasa-rasanya akan tetap bergulir gerakan-gerakan ini, ya tentu seiring dengan apakah presiden memperlihatkan sikap yang berubah atau tetap seperti dengan gaya yang sebelumnya gitu ya. Nah itu satu hal. Hal yang lain, mulai ada kecemasan soal perasaan seperti terintimidasi begitu. Nah perasaan seperti terintimidasi ini erat kaitannya tentu dengan makin seringnya kelihatan aparat mendekati masyarakat. Dalam hal ini polis yang mulai mendekati masyarakat, tentu dengan berbagai modus ya. Ada yang kadang-kadang wawancara, ada yang kadang begini, ada yang melalui bansos dan seterusnya itu sebetulnya situasi yang pada tingkat tertentu dapat membentuk rasa cemas, rasa tertekan di tengah masyarakat itu. Nah saat yang bersamaan kita juga melihat kinerja dari penyelenggara pemilu yang tidak terlalu optimal bila berbanding dengan kinerja penyelenggara pemilu yang sebelumnya itu. Penyelenggara pemilu ini seperti Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu yang Bawaslu gitu, atau Dewan Etik di antara mereka yang namanya DKPP. Kemarin seperti kita ketahui semua anggota KPU-nya yang penyelenggara pemilunya ini itu diberi sanksi etik oleh Dewan Etik karena dianggap melakukan pelanggaran etik gitu. Jadi tiga sumber ini ya, ada aparat pemerintah, ada presidennya, dan penyelenggara pemilunya sedang mendapat sorotan yang cukup serius dari masyarakat, khususnya yang diwakili oleh para guru-guru besar maupun sivitas akademika yang lain. Dan ini yang menurut saya membuat suasana pilpres menjelang pencoblosan ini itu makin hari kelihatan makin memanas begitu. Bapak mungkin boleh dijelas lebih sedikit lagi bagaimana boleh kami ataupun siapa yang menonton dan juga mengikuti rapat pemilihan umum pemilu, apatah lagi pilpres pilihan raya presiden ini, apa respon yang menjadi tumpuan
tak kisahlah daripada golongan akademia ataupun profesional pada waktu ini terhadap apa yang berlaku landscape politik Indonesia pada ketika ini, dan bagaimana ia memberi impak kepada sentimen on ground bagi pemilih-pemilih yang bukan saja di bandar, yang di luar bandar. Indonesia tu sangat kaya kan dengan bangsanya. Mungkin sentimen di Pulau Jawa tidak sama seperti di Pulau Sumatera, apatah lagi di bahagian Indonesia Timur. Mungkin boleh dikongsikan apa sejauh mana respon daripada akademia dan yang lain-lain terhadap apa yang berlaku politik Indonesia itu memberi kesan kepada setiap segmen pemilih di Indonesia itu sendiri. Ini kan yang melakukan gerakan ini kan guru-guru besar, ya, para profesor, doktor, kemudian dosen-dosen yang 62% sekian pemilih kita ini adalah Gen Z kan. Gen Z ini rata-rata ya mahasiswa, ya dosen mereka ya guru-guru besar ini kan. Jadi kalau guru besarnya udah mengemukakan sesuatu yang sebetulnya kritik terhadap pemerintah yang sekarang, dan presiden yang sekarang dilihat dekat dengan salah satu paslon, dalam ini 02, ya tentu sedikit banyak akan bisa berefek. Apalagi di pemilih Gen Z ini masih samar-samar siapa kira-kira yang akan mereka pilih di antara 3 paslon ini. Nah, salah satu faktor mereka menentukan pilihan itu adalah mendengarkan para akademisi. Iya kan? Selain tentu ada orang tua, ada guru-guru agama, ustadz-ustadz begitu. Nah, di luar itu adalah para akademisi. Nah, sekarang kalau akademisi ini berbicara seperti yang sekarang ini, secara terbuka, luas, bahkan deklarasi seperti itu, ya itu bisa berefek atau berimpact terhadap para pemilih muda ini gitu. Yo, profesor kita udah begini loh, kan dokter-dokter kita, dosen-dosen kita udah begini. Jadi bahkan tidak perlu menurut saya guru-guru besar ini misalnya menganjurkan ini enggak. Itu udah dengan sendirinya terbaca. Oh, guru-guru besar kita ini sedang mengkritik yang begini. Jadi itu di satu segi yang menurut saya membuat respon presiden sekarang ini agak sedikit khawatir. Gitu. Makanya kan kalau kita lihat dalam 3 hari ini setelah ya berbagai guru-guru besar ini mendeklarasi, presiden itu agak jaga diri memang gitu, nggak seperti sebelumnya. Seperti misalkan bagi-bagi di sini namanya bansos, bantuan sosial, ya kan, entah beras, entah ini macam-macam itu ya. Nah sekarang presiden seperti menjaga dirinya, nggak melakukan itu. Nah ini menurut saya itu efek langsung dari apa yang dilakukan oleh para guru besar ini, para profesor, dokter dan seterusnya itu. Dan yang paling penting itu bisa berefek terhadap pilihan anak muda yang mungkin sebelumnya menjagokan yang dijagokan oleh presiden, tapi setelah guru-guru besar ini memperlihatkan kritik terhadap presiden, bisa pindah gitu. Oke, sesaat nanti kita akan bercakap tentang bagaimana calon capres, cawapres ini nak memenangkan hati anak muda. Tapi saya nak tanyakan kepada Bapak Ray, kalau saya lihat Bung Ray Rangkuti, sebenarnya namanya hampir sama seperti saya, Fauzi, tapi nama panggungnya Ray Rangkuti. Okey, saya lihat Bung ada di debat yang terakhir tu, debat pamungkas kan, debat kelima itu mungkin tak terlewat kalau saya nak minta sedikit respon melihat kepada, kalau saya melihat kepada survey yang dijalankan pada Indonesia Indicator daripada indikator Indonesia daripada debat pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi di debat kelima tu soalan menurun engagement dan juga exposure-nya itu. Mungkin boleh dikongsikan, kerana kalau kami bertanyakan tentang kepada pengamat politik, banyaknya berkatakan mereka mengharapkan lebih panas sebenarnya debat kelima tu, tetapi ia tidak terjadi. Bapa ada di sana, mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang boleh difahami tentang, adakah ini sebenarnya strategi terakhir yang digunakan pakai oleh capres dan juga cawapres untuk meyakinkan pemilih-pemilih Indonesia sekarang? Ya. Sebetulnya yang anti klimak itu adalah Anies Baswedan, 01. Nah, jadi sebetulnya memang mengharapkan dia attack lebih banyak. Sejak 1 dan 2, dia kan selalu dalam posisi attack kan. Sehingga yang terbayang oleh kita itu adalah
Anies pasti attack yang ketiga, pasti akan lebih keras gitu loh kira-kira. Kenyataannya bukan keras naik, keras turun gitu loh. Jadi kalau dia sebelumnya itu 8 misalnya gitu ya, sekarang malah turun jadi 6 gitu. Kerasnya itu gitu kan. Kita membayangkan dia akan naik ke 10 gitu. Kenyataannya dia turun malah 2 digit yang ke 6 gitu ya. Nah, efek dari itu ya tidak ada dinamika kelihatan di dalam debat itu. Sebab istilah saya, Anies itu anti klimaks, Pak Prabowo makin kabur. Kabur itu apa ya maknanya? Kurang jelas. Ya kurang jelas, makin samar-samar gitu ya. Okay. Sementara yang konsisten itu ya cuman 03. Oh, oke. 03 itu dia konsisten sejak dari awal, style, gaya, komunikasi, ide, dia tetap sama. Nah cuman harus diakui juga, menurut saya tiga-tiganya memang kurang fix di dalam debat itu. Anies kelihatan agak kelelahan, suaranya juga agak serak saat itu kan, kedengaran itu. Ganjar juga tidak terlalu jauh ininya menurunnya gitu ya, bahkan boleh disebut kalau dari bobot substansi Ganjar itu jauh lebih kuat karena ia menjelaskan hampir 80% dari pembincangan itu tentang apa yang pernah ia lakukan di Jawa Tengah. Jadi dia bercerita tentang istilah kita rekam jejak. Jadi tentang keberhasilannya, program-programnya ya yang pernah dilakukan gitu ya. Dari segi materi, dari segi substansi dia lebih kuat sebetulnya. Cuma memang dari gayanya juga dia sedikit menurun dibandingkan dengan performa dia di debat 1 dan 3 gitu. Atau yang kedua di dalam capres ya. Sementara Anies hampir di 3 sektornya dia menurun. Jadi substansinya agak turun, performanya agak turun, stylenya juga agak turun gitu loh. Ya, jadi down sekali. Jadi Pak Ganjar mungkin dari 8 jadi 7, dia 6 gitu. Nah sehingga ya dinamika di dalam forum itu tidak terlalu menonjol. Nah saya tadi menyebut Pak Prabowo itu samar-samar ya, kabur ya kan. Kenapa gitu? Karena justru debat ketiga ini memperlihatkan kepada kita, lah ini Pak Prabowo itu benar melanjutkan programnya Pak Jokowi apa enggak sih gitu loh. Kenapa itu? Karena tidak terlihat kesamaan ide antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Jadi dari semua tema itu kita nggak mendengar apa yang menjadi keunggulan Pak Jokowi sehingga perlu dilanjutkan. Gitu di tema itu. Yang menjelaskan itu justru Ganjar. Ganjar bisa menjelaskan dengan baik program-programnya unggulan di Pak Jokowi dan oleh karena itu akan dilanjutkan tapi dengan beberapa perbaikan gitu loh kira-kira. Itu Ganjar. Nah, Pak Prabowo hanya bisa menjelaskan 2 hal saja dari Pak Jokowi. Pertama adalah hilirisasi dan yang kedua adalah ibu kota negara baru, ya kan? Cuma itu ditambah dengan 2 program baru. 2 program baru itu adalah makan siang dan susu gratis kan. Tapi di luar itu kelihatan Pak Prabowo benar seperti orang yang tidak menguasai materi atau prestasi-prestasi Pak Jokowi di luar hilirisasi dan juga di luar IKN gitu. Nah itu yang saya sebut mengapa Pak Prabowo ini seperti kabur, bahkan makin tidak connect sebetulnya dengan pikiran-pikirannya Pak Jokowi, kecuali pada 2 aspek itu gitu. Misalnya soal tenaga kerja, kita nggak tahu apa yang hebatnya tenaga kerja di zaman Pak Jokowi. Soal perlakuan terhadap kelompok perempuan, Pak Prabowo tidak menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga perlu dilanjutkan. Nggak ada penjelasan, karena solusinya cuma 2, makan siang dan minum susu gratis gitu. Jadi makin kabur gitu loh debat itu gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, kalau kita buat dalam bahasa satu kata, Anies anti klimaks, Prabowo kabur atau samar-samar, Ganjar konsisten. Itu aja. Itu satu kenyataannya jadi yang cukup berani daripada seorang pengamat politik. Di sini bahkan di forum di acara ini biasanya saya buat skor. Ini istilah saya ini kan Liga Debat Indonesia gitu loh. Nah, jadi kalau kita buat skor dari seluruh ini nih, dari debat pertama dan kedua, 01 itu memenangkan 3 kali debat, 1 kali seri, skornya 10 kan. Karena kan kalau sepak bola itu kan sekali menang 3 poin kan.
Jadi 01 dapat 10 poin karena 3 kali menang, 1 seri, 1 kali kalah. Waktu debat cawapres pertama dulu, dia kalah di situ. 10 kan. 02 saya kira menang 1 kali, seri 1 kali, 4 poin. Di luar itu dia kalah. Gitu. Yang 03 selalu menang. Sehingga dia mendapat 3 kali 5, 15 poin. Kau boleh selain pada melihat pada skor-skor yang Bung Rey katakan itu, tapi cukup berbeza kalau melihat pada engagement ataupun exposure di media sosial. Contohnya, misalnya, mungkin boleh dikongsikan sejauh mana usai sudah 5 pusingan debat capres dan juga cawapres, sejauh mana ia refleks kepada sentimen pengundi. Adakah pengundi masih lagi golput untuk memilih ataupun enggak. Kalau kita khususnya ya, kalau yang kelima ini saya belum sempat baca. Tapi waktu debat keempat itu banyak pemilih yang berpindah. Gitu. Bahkan kalau Kompas misalnya mereka sehari malam ini debat, besoknya kan mereka udah keluarkan rilis tentang hampir sekitar 15% orang itu berpindah. Ya kan? Berpindah dari memilih paslon yang sebelumnya ke paslon yang lain. Itu sekitar 15%. Dan hampir dengan jumlah yang sama, mereka yang sebelumnya belum menentukan pilihan juga menetapkan pilihan mereka pada malam hari itu. Jadi khususnya di debat keempat, signifikasi perpindahan pemilih itu cukup tajam di kalangan para pemilih kita gitu. Jadi, tapi saya tidak lihat, saya belum baca di sesi yang terakhir ini seperti apa gitu. Tapi kalau lihat debat itu, saya kira nggak terlalu banyak implikasinya kepada para pemilih. Sebetulnya yang paling menentukan, yang paling heboh itu di debat keempat. Mungkin boleh dikongsikan tentang apa situasi ataupun senario yang boleh berlaku dalam pemilu dan juga pilihan raya presiden ini. Banyak yang bimbang dan mungkin ada yang mengharapkan akan ada lagi satu lagi putaran, sama ada putaran 1 atau putaran 2. Bagaimana kita melihat kepada apa mungkin bakal terjadi dalam pemilu 2024 dan juga pilpres 2024 ini? Kalau dilihat kondisinya sekarang ya, saya tidak terlalu yakin ini akan berlangsung satu pusingan atau satu putaran. Pertama karena belum terlihat di survei ada yang sampai 55% tingkat kemenangan. Sebab begini cara lihatnya, kalau tingkat kemenangan itu 51-52, kita bacanya ke bawah. Jadi mungkin dia dapatnya masih 47-48. Cara bacanya tuh, alias masuk putaran kedua atau pusingan kedua kan. Tapi kalau dia udah masuk dia 55%, ya kita kurangi 3%, dia masih udah 52, artinya satu putaran. Nah sekarang lembaga survei itu yang paling tinggi menyebut masih 50 sekian persen. Dan saya nggak terlalu yakin dalam 10 hari ke depan akan ada migrasi pemilih begitu besar ya, karena membutuhkan setidaknya kan 5% kan. Gitu. Kalau dilihat polanya sekarang paling tinggi migrasinya sekarang 3%. Nah, di tengah begitu banyak kecaman kepada Pak Jokowi gitu ya. Lalu performa yang katakanlah dalam hal ini 02 juga tidak terlalu signifikan lagi gitu ya. Maka saya nggak terlalu yakin mereka akan dapat 5%. Undecided votersnya juga cuma sekitar 6-7% saat ini yang terlihat gitu ya. Nah oleh karena itu dalam bacaan saya besar kemungkinan ini akan ke 2 pusingan atau 2 putaran gitu. Nah kalau 2 putaran peta bisa berubah sangat drastis. Sebab ini seperti bermain olahraga, ya lari. Kalau jarak pendek, Anda pemenangnya. Tapi kalau jarak panjang, saya pemenangnya, gitu loh kira-kira. Karena napas saya untuk jarak panjang, maraton, itu jauh lebih kuat dibandingkan oleh Anda, gitu. Nah, bisa begitu kondisinya. Mungkin ada pihak yang mengharapkan cukuplah dari satu putaran saja. Tidak mengheret kepada putaran yang kedua dan selanjutnya. Kalau misalnya presiden kan di situ sikapnya, ya kan? Dan umumnya 02 itu berharap seperti itu. Cukup satu putaran, nggak perlu putaran kedua karena boleh jadi mereka bukan pelari maraton gitu maksud saya. Mereka pelari jarak pendek kan 100 meter, 200 meter gitu.
Nah, ada juga yang berpikiran begitu, dan khususnya di 02 dan Presiden juga berharap begitu. Tapi dengan makin meluasnya gerakan yang mengkritik Presiden akhir-akhir ini, khususnya dari guru-guru besar, profesor, doktor di sivitas akademika di Indonesia, itu bisa menurunkan target yang ingin mereka capaikan itu. Gitu. Nah, tentu ada juga pihak yang penting masuk putaran kedua dulu, pusingan kedua. Sebab itu tadi, kalau masuk pusingan kedua, bisa skenario berubah dengan sangat cepat. Karena belum tentu yang lain itu pelari maraton, yang pelari maratonnya jangan-jangan kita gitu. Nah, oleh karena itu saya menyebutkan tadi, dua skenario ini secara sama diharapkan. Yang tentu suaranya kelihatan di survei di bawah 30%, dia bisa berharap masuk putaran kedua kan, atau pusingan kedua gitu. Sementara yang udah 47, 48, tentu dia berharap bisa satu putaran gitu. Nah itu tadi sebab kelihatan kalau yang 47 ini diajak lari maraton, mungkin dia ngos-ngosan. Mungkin napasnya tidak cukup sanggup untuk berlari jarak panjang gitu. Nah itu bisa kekalahan sendiri. Ini persis seperti petinju Mike Tyson kan. Oke. Tahu kan Mike Tyson? Nah, saya tahu yang saya maksudkan. Mike Tyson itu di bawah 5 ronde dia selalu menang. Okay. Tapi kalau udah 5 ronde ke atas, dia kalah. Oke. Dalam situasi itu, paham maksud saya? Paham. Bagaimana nak fahami tentang situasi senario yang mungkin juga berlaku itu? Karena cara baca itu, maka ada orang nggak perlu merebut suara terbanyak. Cukup yang penting masuk 2 putaran dulu. Oke. Nah, maksud saya, sudahkah ada terlihat ataupun jelas ternampak ada gerakan-gerakan yang mungkin bukan di depan tapi di sebalik itu sudah menggerakkan akan ada bergabung selepas ini dengan andaian tadi Bung Ray kata putaran kedua itu tidak mustahil akan berlaku kan. Jadi adakah migrasi pemilih itu sudah pun jadi yang kelihatan berlaku, sekarang ini ya 01 dan 03 itu lumayan agak dekat sekarang. Salam 4 jari, salam 4 jari. Salam 4 itu sebaliknya. Tapi inisiasi yang mereka buat sendiri. Jadi 01, 03 sekarang sudah mulai di banyak tempat bergabung, bersatu. Misalnya kemarin saya diundang untuk memberi komentar terhadap debat di forum yang mereka buat. Itu forum relawan 01, 03. Jadi nobar istilah di sini. Nonton bersama debat itu. 2 hari, 3 hari setelah ini, saya juga diundang lagi oleh mereka bicara hal yang sama. Panitianya, penyelenggaranya, itu 01 dan 03. Jadi sekarang lagi diinisiasi, mendekatkan secara kultural dan juga secara politik tentu saja, 2 kekuatan ini. Karena kelihatan siapapun yang menang di antara 1 atau 3, lawan mereka adalah 02 gitu loh kira-kira. Jadi kemungkinan besar kalau 01 menang, misalnya ya, versus jadi dengan 02, 80% pemilih 03 itu akan pindah ke 01. Itu yang saya sebut, ini kalau 2 putaran akan berisiko kepada 02. Gitu. Sebaliknya, kalau 03 yang menang, mengawal atau mendampingi yang 02, bisa diduga 60%, memang nggak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan 03 akan pindah ke 03. Itu yang terjadi. Artinya apa? Kalau terjadi 2 putaran, 2 pusingan, Pak Prabowo akan banyak sekali dirugikan. Karena kemungkinan besar pemilih tidak kepadanya, tapi kepada paslon yang lain. Gitu. Kelompok mana yang akan menjadi penentu sama ada satu putaran ataupun akan ada putaran kedua? Saya mungkin nak bawa diskusi ataupun discussion kelas menengah. Kelas menengah Indonesia. Yang undecided voter itu kebanyakan mereka. Adakah mereka tergolong dalam golongan atas pagar, golongan golput, golongan putih, ataupun bagaimana kita nak memahami? Tidak, mereka menunggu. Jadi boleh saja 1 atau 2 hari sebelum tanggal 14 itu di situ mereka baru menentukan pilihan. Jadi mereka sebetulnya tidak sedang dalam golput. Cuma kalau ditanyakan sekarang mereka belum ada pilihan. Gitu. Kalau ditanyakan sekarang. Tapi nanti 2 hari ya setidaknya atau 1 hari sebelum hari pencoblosan, hari pemungutan suara, nah disitulah mereka akan menentukan siapa yang akan mereka pilih. Jadi mereka sekarang dalam konteks wait and see, bukan dalam konteks tidak memilih atau golput.
golongan putih itu tidak, hanya wait and see. Tidak mau buru-buru menentukan pilihan mereka siapa. Tunggu aja, kan masih ada sekitar 1 minggu. 1 minggu ini banyak hal yang terjadi. Mana tahu ada yang salah lidah, paham maksud saya salah dia kan? Salah mengucapkan sesuatu yang berimplikasi, atau salah langkah, salah ucap, atau salah kebijakan, mana tahu. Berapa banyak itu? Itu sangat tinggi efeknya. Kejadian di 2019 yang lalu, karena salah satu tim suksesnya Pak Prabowo salah ucap yang berhubungan dengan komunitas santri, perpindahan suara cepat sekali. Gitu. Makanya ini sebetulnya di minggu-minggu ini jangan ada yang salah ucap, salah langkah, salah tingkah dan sebagainya itu. Mungkin karena itu Anies Baswedan yang kita disebutkan tadi itu agak menahan diri untuk tidak banyak mengucapkan kata-kata yang tanda kutip menyerang, karena khawatir salah ucap bukan menaikkan elektabilitas, malah sebaliknya menurunkan elektabilitas. Okay. Seperti Bung Rey katakan dalam seminggu ini apa-apa boleh bisa jadi. Di Indonesia itu kadang-kadang orang melihatnya kan bukan soal apa pikirannya kan, apa visinya, tapi itu tadi apa ucapannya, apakah ia menghormati atau tidak menghormati. Anda lihat kemarin debat antara Gibran dengan Pak Mahfud kan, ketika Gibran membuat satu laku tindakan yang dianggap berlebihan, negatif sekali di depan masyarakat. Substansinya malah hilang. Isi perdebatannya malah hilang. Yang ada adalah gerakan itu yang jadi bahan perbincangan publik. Nah di Indonesia yang seperti itu ada. Orang nggak melihat substansi, melihat cara. Gitu. Melihat bagaimana mengemukakannya. Bagaimana kalimat yang dipilih untuk mengutarakannya. Gitu. Kadang-kadang itu yang penting di Indonesia gitu. Substansinya boleh kemana-mana ya, boleh nggak jelas, boleh kabur seperti yang saya sebutkan. Tapi kalau diungkapkan dengan kalimat yang begini, santun, itulah gaya yang dipakai oleh Pak SBY dahulu. Tahun 2000 ya 2009, 2004, 2009. Beliau tangannya teratur, ya kan, bahaya berkomunikasinya begini, kelihatan terstruktur. Itu yang memikat orang, gitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu kelaziman atau itu dilatih, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda lihat Pak SBY itu, gayanya memang begitu. Tangannya kapan naik, kapan turun, itu seperti ada hukumnya gitu ya, hukum kapan dinaikkan ya kan, kapan diturunkan gitu. Nah itu di dalam kultur politik Indonesia itu bisa menentukan. Makanya kelas menengah ini belum tentu itu masuk golput. Undecided ini belum tentu golput. Mereka hanya menunggu wait and see setidaknya 1 hari sebelum tanggal 14. Terima kasih sekali Pak Putih. Ada kesempatan nanti kita akan buat lagi temu duga ini. Sekiranya itu saja untuk waktu ini, dan inilah sebenarnya warna-warni dan juga rangkaian politik melihat pada secara keseluruhan pemilihan umum pemilu 2024 yang diadakan bersekali dengan pilihan raya Presiden Pilpres 2024. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin Saumat.